Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, masyarakat Kabupaten Waropen yang berada di seluruh penjuru tanah atau negeri sejuta bakau yang saya cintai, khususnya adik-adik, saudara-saudaraku, para pencari kerja melalui formasi CPNS tahun 2018 dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya dan kasih-Nya, hari ini saya didampingi dengan pejabat lingkungan Kabupaten Waropen, Pak Asisten 3 yang membidangi umum, dan juga para badan kepegawaian daerah untuk sama-sama menyampaikan informasi penting yang selama ini telah menjadi perhatian dari berbagai pihak, khususnya adik-adik, saudara-saudaraku, para pencari kerja di lingkungan Kabupaten Waropen. Melalui media ini, saya selaku pejabat Bupati Kabupaten Waropen ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk diketahui bersama oleh seluruh masyarakat, khususnya para pencari kerja yang telah mengikuti seleksi CPNS pada formasi yang telah dibuka beberapa waktu lalu, masih tahun 2018. Dan hal-hal yang perlu kami sampaikan antara lain, pertama, bahwa proses penerimaan CPNS ini adalah merupakan suatu kebijakan pemerintah guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan melalui penerimaan CPNS ini akan menjadi alat pemersatu perekat bangsa kita, sehingga pengawalan terhadap kebijakan tersebut merupakan komitmen kita bersama sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan CPNS, yaitu bahwa proses pengadaan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa saja, kepada semua pihak, semua komponen masyarakat yang ada di Waropen, bahkan di Papua dan juga di Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengumuman hasil CPNS, seleksi CPNS formasi 2018 di Kabupaten Waropen yang mengalami penundaan dengan waktu yang cukup lama, ini semata-mata karena disebabkan oleh beberapa hal. Tidak ada unsur kesengajaan, dan saya dapat pastikan bahwa tidak ada unsur adanya upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang di luar prosedur dan mekanisme yang seharusnya. Semua ini terjadi karena pertama, pada awal penentuan formasi, Kabupaten Waropen mendapat formasi 451 calon pegawai negeri sipil. Ini sesuai dengan analisis beban kerja dan juga analisis jabatan. Jadi sesuai dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan, maka setelah dihitung ditemukanlah angka formasi untuk Kabupaten Waropen adalah
451. Kemudian yang kedua, bahwa sesuai dengan komitmen kita bersama di Papua dan berdasarkan Perdasus yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua, bahwa CPNS di lingkungan atau di wilayah Provinsi Papua penerimaannya dilakukan dengan memberikan kuota porsi 80% untuk orang asli Papua (OAP) dan 20% untuk non-OAP, non orang asli Papua, sesuai dengan penjabaran dari Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kemudian yang ketiga, bahwa berdasarkan informasi yang ada dan setelah melakukan proses penerimaan pendaftaran, maka ternyata di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropeng masih ditemukan adanya 109 lowongan yang kosong karena tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional. Sehingga untuk itu maka pemerintah Kabupaten Waropeng melalui Badan Kepegawaian di bawah koordinasi asisten bidang umum melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kuota 451 itu yang tidak terisi 109 itu harus dioptimalkan sehingga kuota 451 itu tidak berkurang. Berbagai upaya dilakukan dan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat, dengan Menpan maupun dengan BKN, maka kemudian kita bersyukur bahwa pada akhirnya dapat diakomodasi dengan prioritas yang ditentukan secara nasional khusus untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kemudian yang berikut juga ingin kami laporkan, sampaikan kepada semua komponen masyarakat, terutama adik-adikku, para pencari kerja, bahwa berdasarkan upaya keras tersebut, maka kekosongan yang tadi 109 itu sudah dapat diakomodir setelah melalui mekanisme yang ditetapkan melalui sistem yang paten yang sudah dilakukan secara nasional. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa dalam proses penerimaan CPNS tahun 2000 formasi tahun 2018 ini sepenuhnya dilakukan by system, dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi yang sangat canggih dan memerlukan ketelitian, dan juga yang sangat penting bahwa melalui sistem ini maka diyakini tidak akan ada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Jadi melalui by system ini maka terjadilah penyesuaian-penyesuaian untuk memenuhi kuota itu sampai 6 kali proses penyesuaian, dan akhirnya hari ini kita sudah mendapatkan hasil CPNS yang telah dilakukan seleksi pada beberapa waktu yang lalu, dan
proses yang panjang ini dan pasti juga melelahkan, apalagi bagi saudara-saudaraku, adik-adikku, para pencari kerja, pasti melakukan penantian yang cukup lama. Tetapi berkat upaya kita semua dan atas berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka akhirnya hasilnya bisa kita selesaikan. Mengingat Kabupaten Maropen pada tahun 2020 sesuai agenda nasional ini merupakan daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, maka kita berkewajiban, semua pihak yang hidup di Maropen ini berkewajiban untuk ikut berpartisipasi, menjaga ketentraman, ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran proses pemilihan kepala daerah serentak. Kemudian kita juga saat ini sedang berada dalam situasi yang tidak biasa karena adanya pandemi COVID-19 yang terus juga mengalami peningkatan. Walaupun kita juga bersyukur bahwa Kabupaten Maropen masih termasuk dalam kategori zona hijau, tetapi kita tetap harus berikhtiar, kita tetap harus waspada, kita tetap harus menjaga, melakukan segala daya dan upaya untuk memastikan Maropen tetap bebas dari COVID-19. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita semua bergandengan tangan, merapatkan barisan, dan masing-masing kita secara individu, secara pribadi-pribadi melakukan upaya untuk menjaga diri kita masing-masing dari penyebaran virus COVID-19 dengan tetap memastikan kita menjunjung tinggi atau melakukan segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu kita harus sering-sering melakukan cuci tangan dengan air bersih, air mengalir, dan juga dengan menggunakan sabun. Yang kedua, kita juga dituntut untuk tetap menjaga jarak kita antara sesama kita, physical distancing. Dan yang ketiga, kita juga dituntut untuk selalu menggunakan masker. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, maka dalam rapat yang kita lakukan pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020, kita telah menetapkan beberapa keputusan untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama, bahwa hasil formasi CPNS formasi 2018 Kabupaten Maropen akan diumumkan secara resmi dan serentak pada hari Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020 pukul 12 waktu Indonesia Timur, yang dilakukan melalui 1. Kantor pemerintah distrik dan kampung setempat, 2. Media elektronik RRI mulai pukul 12 waktu Indonesia Timur, 3. Media cetak, media online, dan media resmi Pemda Kabupaten Maropen lainnya. Pada saudara-saudara para pelamar CPNS formasi 2018 Kabupaten Maropen agar dapat mengikuti melihat hasil CPNS yang diumumkan melalui media dan tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Akhirnya saya menghimbau kepada semua pihak, secara khusus kepada adik-adikku, para pencari kerja yang telah mengikuti seleksi penerimaan CPNS formasi 2018 di Kabupaten Maropen, untuk mari kita sama-sama menjaga, memelihara komitmen kita untuk tetap menjaga situasi wilayah Kabupaten Maropen
yang tetap aman, kondusif, dan terkendali di dalam upaya kita melaksanakan pilkada dan juga menghadapi COVID-19. Kemudian yang kedua, juga saya harapkan untuk kita masing-masing tetap teguh pada prinsip kita, jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak berdasar yang akan merusak situasi keamanan dan ketertiban Kabupaten Marapen. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang akan terjadi diumumkan besok itu sepenuhnya adalah merupakan rencana Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala upaya sudah dilakukan oleh adik-adik, saudara-saudaraku, tetapi hasilnya upaya yang kita lakukan oleh manusia kita kembalikan kepada hikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua untuk bagi saudara-saudaraku yang dinyatakan berhasil lulus dalam ujian CPNS, saya menyampaikan selamat. Dan kepada saudara-saudaraku yang belum berhasil atau tertunda keberhasilannya, saya mohon untuk tetap bersabar, tetap berupaya, melakukan segala daya dan upaya, dan masih ada kesempatan lain, masih ada formasi CPNS pada tahun-tahun yang akan datang, termasuk juga di tahun 2021. Kita tetap menjaga hubungan baik kita, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan sesuatu yang terbaik pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak dan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memelihara dan melindungi kita.